Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan melaksanakan video conference terkait persiapan soal UAS untuk mata kuliah untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, saya share screen. Nah, ini ya. Ini sudah muncul ya. Sudah, Ibu. Sudah muncul. Oke, jadi nanti untuk UASnya itu akan dilaksanakan di pekan depan dimulai dari tanggal 22 Juli hari Senin. Nah, pengerjaannya 2 minggu ya, berarti sampai Minggu 4 Agustus. Nah, deadline-nya jam 23.59 WIB. Oke, ini sifat ujiannya project based test. Nah, pada saat rekan-rekan semua mengerjakan UAS, silakan dibaca petunjuknya. Nah, ini dikerjakan secara individu. Selanjutnya dilarang keras untuk kopas ke hasil tugas rekannya. Jika kopas maka itu kan plagiat ya, maka nilai 0. Nah, selanjutnya perhatikan waktu yang telah disetting di si akad ya. Nah, di setting itu kan sampai hari Minggu tanggal 4 sampai jam 23.59 nanti settingannya seperti itu. Nah, jika lewat batas waktu maka tidak akan diterima. Selanjutnya untuk teknis pengumpulannya nih. Jadi rekan-rekan semua upload jawabannya di lembar jawaban yang sudah disediakan di LMS. Nah, nanti file name-nya ini ya, UAS underscore IMK underscore NIM-nya berapa underscore nama mahasiswa. Lalu format filenya bentuknya PDF. Nah, seperti ini contohnya. UAS IMK, lalu ada NIM, lalu ada nama.pdf. Jadi rekan-rekan semua cukup mengumpulkan satu file aja. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, sekarang ke nomor 1 nih. Jadi nanti pada saat UAS itu tidak ada pertanyaan lagi terkait soal UASnya, apa aja yang akan dikerjakan. Nah, misalnya nih, soalnya pada saat user berinteraksi dengan komputer untuk memasukkan data, nah jadi ceritanya ada user ya atau orang ingin input data di sistem gitu kan. Nah, selanjutnya ada pesan kesalahan yang muncul. Nah, tiba-tiba ada kesalahan yang muncul, ada pesan kesalahan yang muncul jika user salah dalam pengisian data tersebut. Gitu ya. Nah, sebagai perancang interaksi yang baik, nah ceritanya rekan-rekan semua itu sebagai perancang nih. Interaksi yang baik, format fisik. Nah, format fisik itu mencangkup huruf, lalu letak penempatan pesan, dan warna. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat pesan kesalahan yang baik? Dan apa solusinya? Nah, nanti rekan-rekan semua lakukan analisa dari kasus sederhana ini. Nah, selanjutnya ini dibuat dulu analisanya, ya buat draft aja deskripsi, bla 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 gitu ya. Nah, poinnya 50 ya. Jelas nggak untuk soalnya? Maksud dari soalnya. Jelas ya? Jadi ceritanya rekan-rekan semua ini sebagai perancang sistem. Ya, perancang sistem jika ada user yang ingin menginputkan data, lalu pada saat tekan enter tuh tiba-tiba ada pesan error. Nah, jadi saat perancang itu gimana sih untuk menentukan nih pada saat membuat pesan error yang baik dan apa solusinya? Gitu ya. Nah, kalau sudah nanti hasilnya dibuat presentasi. Nah, presentasi itu boleh menggunakan media Zoom dan lain-lain. Nah, jangan lupa di-record ya.
Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus open cam, ya. Ini supaya jelas ya. Open kamera, jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak akan mendapatkan nilai. Hasil video presentasi nanti diupload di YouTube, lalu linknya dilampirkan di lembar jawaban ujian, lalu diupload di LMS. Poinnya 50. Ya, jadi di lembar jawaban itu rekan-rekan semua menuliskan jawaban nomor 1, lalu nomor 2 itu linknya aja. Ya, nomor 2 itu linknya. Udah selesai. Nah, ini soal ini sudah dibuat dan sudah dikirimkan untuk diverifikasi oleh Kaprodi dan Penjaminan Mutu. Nah, itu ya terkait soal UAS. Nah, kalau rekan-rekan semua ini bingung ya, ini muncul nggak? Muncul, muncul, Bu. Muncul ya. Nah, ini ya. Ini saya muncul tab Google ini. Muncul, muncul, Bu. Nah, ini nih supaya kebayang nih, contoh pesan error di sistem. Nah, ini kan sudah ada nih contoh yang sudah jadinya. Nah, ini kan udah rekan-rekan semua udah bisa menganalisa nih contoh pesan error yang gimana nih. Dari segi teksnya, lalu ada tombol exit, ada tombol oke, lalu ukuran fontnya gimana. Nah, ini silakan rekan-rekan semua dipilih mana yang sekiranya menjawab soal nomor 1. Ada yang seperti ini, ada bentuk emot ikon seperti ini, lalu warna merah, atau juga ada yang teksnya banyak, lalu tombol exit-nya di sebelah kiri. Nah, sebagai perancang IMK itu baiknya seperti apa sih untuk pesan error? Apakah standar exit-nya di sebelah kanan, lalu ada icon kesalahan gitu, icon error. Nah, ini silahkan disesuaikan. Ya, tuh gampang ya. Tuh banyak ya contohnya tuh. Jadi misalnya kalau rekan-rekan semua memilih jawaban yang ini nih, ini saya klik ya. Nah, memilih jawaban yang ini, alasannya apa? Dianalisa dari segi warna, kenapa? Nah, error message. Lalu tulisan pesan errornya error aja nih, gak dikasih tahu errornya apa. Nah, itu silahkan dianalisa. Gitu ya, paham ya? Halo, halo? Paham, Bu. Paham. Gampang kan untuk soal UASnya. Jadi ini ya tadi ya. Ini. Ya soalnya 1. Jadi kan dengan googling tadi rekan-rekan semua bisa memilih mana pesan error yang baik sebagai perancang. Nah, nanti setelah dianalisa dibuat presentasinya. Udah itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kan di soal nomor 1 kan kita kan menganalisa ya, Bu ya. Berarti Ya, kan nanti kan dianalisa di lembar jawaban yang akan dikirimkan kan, Bu. ya. Nah, pada saat presentasi kan biasanya kan kita kan membuat PPT ya, Bu, biar enak menjelaskannya gitu. Jadi pada Oke. saat pengumpulannya, apakah PPT-nya juga dikirim di LMS-nya atau gimana, Bu? Atau cuman eh, yang sudah dianalisa baru di nomor 2 yang cantumkan link apa nih, link YouTube-nya gitu. Oke, ini sesuai ini aja ya supaya tidak memberatkan rekan-rekan semua membuat PPT. Jadi boleh aja nih di lembar jawaban aja nomor 1. Misalnya ingin menampilkan screenshot screenshot gambar tampilan errornya nggak apa-apa di lembar jawaban aja. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu aja ya. Jadi cukup mengupload file PDF aja. Yang dimana semuanya itu sudah ada isinya.
Nomor 1 itu lengkap analisanya, lalu yang 2 itu linknya, link presentasinya. Gitu aja ya. Opsional sih kalau ingin membuat PPT silahkan. Oke, Bu. Gitu ya. Oke, Ada Bu. lagi Baru yang mau ada ditanyakan silahkan. satu lagi, Bu. Ya, Jadi kan tadi kan Ibu kan udah memberikan contoh Bu ya dari Google. Nah, ya. jadi pada saat misalnya kan kita kan sesama teman-teman ini kan nggak ada koordinasi misalnya Bu ya. Pada saat itu contohnya sama misalnya kayak yang di Ibu perlihatkan tadi di Google, Oke, tapi cuman analisanya berbeda. Itu diperbolehkan atau gimana Ibu? Atau memang boleh. contohnya harus boleh ya Bu ya? Tapi yang penting Boleh. analisanya berbeda ya Bu. Iya, pasti Oke. setiap mahasiswa itu kan dalam menganalisa itu kan berbeda-beda ya. Nah, meskipun mengambil contoh gambarnya sama, tapi kan ada pemikiran yang berbeda, analisanya berbeda boleh. Ya, Oke, Bu. Terima kasih Bu. ya. Ada lagi silahkan. Terkait presensi aman ya, gak ada masalah kan? Aman sih Bu, presensi. Presensi kehadiran aman ya? Iya Bu. Oke. Oh, maaf, kalau untuk presensinya itu Bu, misalnya minimal berapa ya Bu, biar dapat agak presentasinya yang baik, baik lah gitu. Misalnya kan dari itu kan ada 80% atau 90% itu udah dianggap baik atau gimana? Oke, Iya. presensi kehadiran itu kan 30% bobotnya, setara dengan Iya. UAS. Jadi kalau Oke. rekan-rekan semua itu sudah gak ada alpanya dari sesi 1 sampai 16 gak ada alpa, itu 30% bobot itu udah dapat Oke Bu, gitu siap. ya. Kan rekan-rekan Iya Bu. semua sudah mengumpulkan UTS, tugas. Nah, itu kan dapat persenan 20% kan. Nah, kalau rekan-rekan semua mengumpulkan UAS gitu ya, nilainya 100, berarti kan dapat 30%, 30 tambah 30, 60. Nah, rekan-rekan semua mengumpulkan UTS, nah itu bisa dapat A, gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Gak ada pertanyaan lagi? Cukup Bu, dari saya sih cukup, cuma itu aja Aman ya? pertanyaannya. Iya Bu, aman. Jadi, untuk persiapan UAS itu rekan-rekan semua nggak kaget ya nanti pada saat saya posting soal UAS di minggu depan, hari Senin. Jadi bisa lah ya dikerjakan ya, Insya Allah bisa, Bu. gampang ya. Oke, ini saya bold aja nih supaya kelihatan. Nah, melakukan analisa. Oke, Bu, izin bertanya, Bu. ya silakan. Ah, ini ketentuan penulisannya ada, Bu? Nggak ada, Ketentuan nggak ada ya. nggak Yang ada. di Jadi Word. nomor 1 itu nanti kan di lembar jawaban, ya dianalisa aja menggunakan kalimat sendiri. Nanti kalau kalau sudah menemu rancangan untuk pesan errornya, silakan di screenshotkan, dilampirkan di nomor 1. Oh ya. Dan Baik, jadi Bu. Terima kasih. nggak ada format penulisan sih. Ini nomor 1 jawabannya apa, langsung diisi aja di lembar jawaban. Ya Oke, Bu. ini ya. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik Ibu. Oke, aman ya. Aman, aman Ibu. Aman, Bu. Aman, oke. Jadi untuk rekan-rekan semua yang belum sempat hadir untuk sesi Vicon kali ini, silakan disimak video rekamannya. Setelah ini akan saya upload di LMS ya. Baik, terima kasih Bu. Terima Oke, kasih, Bu. saya cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga dilancarkan dalam pengerjaan UAS untuk semua mata kuliah di semester ini. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.
Terima Kasih, kasih Bu. banyak Ibu.